Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas R3Z yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Alfani Putri, dan rekan saya sebagai ketua yaitu Iqbal Al-Sifah. pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema penyewaan alat outdoor menggunakan Blue G dengan tampilan dialog box dengan metode G-Option Pen yang terkoneksi pada database, di mana database tersebut kita membuatnya di SQLite. Pertama-tama, langkah yang dilakukan adalah membuat database itu sendiri di CMD. Lalu di sini kita membuat nama database-nya yaitu kelompok2.db. Dan berikut adalah database yang akan kita tampilkan di dalam BlueJ tersebut yang bakal tersambung kepada BlueJ ini juga, yaitu di dalam koneksinya nantinya. Lalu setelah membuat database-nya, kita ke BlueG. Di sini kita memakai kelas yang berbeda-beda. Oke, pertama sebelum melakukan langkah selanjutnya, kita membuat kelas koneksi di mana isinya untuk mengkoneksikan database yang sudah kita buat di SQLite 3 agar terhubung ke program Luigi yang akan kita buat. Di sini ada beberapa penjelasan dari info Java SQL itu untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database, yaitu memanggil database dalam menjadi sebuah koneksi. Dan database kita terdapat di data C di folder SQL, dan ini nama datanya yang tadi kita buat di CMD. Dan kita bisa lihat di sini datanya terdapat di C, di SQL 3, dan di sini ada kelompok 2. Setelah melakukan kelas koneksi, kita lanjut ke kelas menu untuk membuat tampilan menu pada dialog box. Nah, pertama ini kita membuat tampilan-tampilan labelnya menggunakan G-label, lalu kita nama-namakan sesuai yang kita mau. Ada nama penyewa, nama barang, jaminan, berapa hari yang disewa, harga sewa, semua total harga sewanya, dan tanggal penyewaan, tanggal pengembalian. Di situ kita akan simpan datanya dan menjadi sebuah data. Di sini kita juga menggunakan void main untuk memanggil sebuah data-data ini, data yang telah kita buat. Nah, di sini kita membuat judul dari frame-nya itu adalah program penyimpanan data, di mana kita tuh untuk menyimpan data-data siapa aja yang mau menyewa, berapa hari mereka akan menyewa, nanti akan disimpan, lalu akan jadi satu dengan table transaksinya. Jadi berapa yang mereka yang harus bayar akan langsung timbul di satu halaman itu juga. Nah, di sini ada untuk tambahkan tombol nama penyewa. Dan di Nah, sini ini adalah pengaturan ukuran-ukurannya, posisi-posisi dari pinggir-pinggir dialog box-nya yang akan ditampilkan supaya rapih. di sini juga kalau misalkan terjadi, kalau data belum diisi semua, bahkan terjadi muncul seperti nama penyewa masih kosong, harap diisi dulu. Jadi setiap data harus diisi secara benar pastinya. Jika tidak benar, ini akan keluar data kata-kata ini di dalam dialog box tersebut.
Tentu saja di sini di bagian bawahnya kita harus mengkoneksikan lagi eh, yang telah kita buat database tadi untuk biar jadi dipanggil ke sini sesuai menyambungkan. Dan setelah itu database akan tersimpan jika emang semua data sudah diisi dan data akan tersimpan di dalam sebuah data lihat lihat data maksudnya. Dan di sini ada btn reset, action listed, neo action listed untuk menambahkan event mouse reset. Jadi kita bisa menekan tombol reset. Kayak seperti ada yang salah kita hapus semua jadi tinggal pencet tombol reset di sini. Dan BTN hitung total ini bertujuan untuk menghitung dari berapa hari dan berapa berapa hari penyewaan dan harga setiap barang yang ingin disewa. Di sini kita menggunakan integer karena karena hari dan itu menggunakan angka. Pastinya berarti integernya A berapa hari sewa, misalkan 2 hari dan harga sewanya berapa, tadi kali totalnya muncul. Pas kita pencet ada tombol hitung data, hitung total. Di sini btn reset ini berguna untuk merestart semuanya yang tadi saya bilang. Dan yang akan di restart itu semuanya dari kayak nama penyewa, nama barang, jaminan, berapa hari, harga sewa, total, tanggal penyewaan, tanggal pengembalian. Dan setelah kita udah jadi semua, kita compile data dan pasti bakal muncul no syntax error, berarti data sudah terus susun dengan benar. Setelah kelas menu sudah, kita lanjut untuk membuat kelas menu penyewaan. Di menu penyewaan ini berguna untuk menginput dan melihat data. Di sini ada judul menu yaitu menu penyewaan yang bakal muncul di bagian atas dari input data dan lihat data. Di bagian ini ukuran dari dialog boxnya itu 300 dibanding 200. Nah, Dan di sini tuh kita bisa memilih, kalau kita milih input, kita bisa masukin nama penyewa dan lain-lainnya yang tadi ada di kelas menu. betul sekali Mel. Nah, di sini menu yang Kalau kalau nah pilih yang untuk melihat, nanti dia akan menampilkan data-data yang sudah dimasukkan, yang sudah disimpan pada menu input yang pertama. Lanjut. oke, kita lanjut ke dalam lihat data. Di dalam tabel lihat data ini terdapat data penyewa alat grey outdoor. Nah, di dalam sini ntar bakalan ada muncul dialog box yang berjudul data penyewa alat grey outdoor. Dan di sini kita juga dapat menghapus nama penyewa yang ingin dihapus. Tinggal kita tulis nama penyewa yang akan kita hapus seperti misalkan namanya siapa, kita tinggal tulis namanya di dialog boxnya ada ntar di bagian bawah saat kita menjalankan ini semua. Setelah menyimpan kita bakal hapus. Dan tentu saja di sini ada data-data yang perlu kita buat seperti yang tadi kita database, kita masukkan kembali di dalam sini semua. Dan ini ada posisi-posisi ya seperti delete data, terus nama penyewa yang akan dihapus. Ini posisi-posisinya itu dialog boxnya juga. Dan tentu saja di sini kita harus koneksiin lagi ke dalam SQL yang tadi kita buat. Dan setelah data tersebut terhapus bakalan muncul data berhasil telah terhapus. Oke, sekarang kita akan menjalankan suatu programnya yang telah kita buat ini. Kita mulai dari menu penyewaan karena di sini sama di sini menu sama lihat data itu bakal beralih ke sini semua. Bisa kita lihat di sini. Jadi menunya itu uh, menu penyewaan itu adalah hasilnya yang sudah dari kelas-kelas yang sudah kita koneksikan tadi. Nah, di sini akan muncul dialog box nah di sini kita udah setting tadi ukurannya. Nah, jadinya ukurannya segini. Terus kita pencet dulu yang input data. Nah, ini tuh hasil dari
menu penyewaan, kelas menu penyewaan. Nah, ini muncul kayak gini nih. Karena kita klik input, misalkan kita labelnya di sini langsung keluar nih nama penyewa. Misalkan kita isi nama Amel. Nah, di sini nama barang yang pengen kita sewa apa? Misal tenda. Nah, label jaminan ini untuk apa yang bakal kita jaminin sebelum menyewa. Misalkan saya di sini mengisinya dengan KTP. Nah, di sini harinya itu berapa lama saya akan menyewa. Misalkan saya menyewa 3 hari. Nah, harganya kita input juga di sini. Setelah ini diisi, nah pada di sini ada tombol hitung total, di mana ini tuh berfungsi untuk mentotal yang tadi kita udah yang tadi Iqbal sudah jelaskan dari harga sewa dikalikan dengan hari kita menyewa. Nah, nanti langsung keluar deh jumlah yang harus dibayarkan berapa. Karena tadi kita 3 hari, kita lanjut lagi ke tanggal penyewaannya. Kita mulai menyewa tanggal berapa, lalu diisi juga tanggal pengembaliannya. Lalu di sini ada klik simpan, yaitu untuk menyimpan inputan tadi, dan ada tombol reset juga untuk menghapus. Kita pertama coba dulu yang simpan ya. Nah, ini akan muncul information message di dialog box-nya. Ini ada tulisan data berhasil tersimpan, berarti data yang tadi kita input sudah berhasil disimpan. Nah, sekarang Iqbal akan menjelaskan gimana nih kalau misalkan inputannya kita isi beberapa aja labelnya. Oke, kita mulai isi dan beberapa nanti ada yang kita kosongin bakalan muncul dialog box message. Dan di sini kita bakalan klik simpan, pasti tidak bakalan tersimpan karena nama barang belum terisi dan akan muncul dialog box seperti ini. Nama barang masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi kita bahas sebelumnya. Dan di sini jika kita isi semua data-datanya lengkap kita isi dan kita klik tombol restart, ini bakalan semua yang ada di sini akan terhapus semua atau tidak masuk dalam inputan. Nah, kosong kan? Karena kita mengklik tombol restart. Dan jika ingin melihat data yang tadi nama Amel itu yang telah disimpan, kita dapat melihatnya di bagian lihat data. Nah, kita klik lihat data. Nah, di sini akan ada data tadi yang tersimpan. Karena nama Amel yang tersimpan, jadi nama Amel aja yang ada. Sementara nama Iqbal tadi kan teriset, jadi nama Iqbal tidak muncul. Nah, di sini Iqbal akan menjelaskan fungsi dari hapus data. Dan di sini kita akan menghapus data yang nama Amel tersebut dengan cara mengisi nama Amel di dalam kolom dialog box tersebut. Dan kita bakalan klik hapus data dan tentu saja nama Amel akan terhapus di dalam tabel ini. Nah, setelah itu Nah, pasti bakal muncul data berhasil terhapus. ini adalah bentuk dari information message lagi. Nah, di sini tuh ada icon I, berarti dia adalah information message. Kenapa belum terhapus? Kita harus close dulu tabel tersebut, lalu kita lihat kembali pastinya. Nah, nama Amel sudah hilang atau sudah terhapus pastinya. Oke. Baik, segitu saja yang dapat kelompok 2 paparkan. Semoga penjelasan dan ilmu dari kami bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.